Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% secara bulanan. BPS menyebut deflasi tersebut merupakan yang pertama kali terjadi setelah terakhir tercatat pada Agustus 2023 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% secara bulanan. BPS menyebut deflasi ini merupakan yang pertama kali terjadi setelah terakhir tercatat pada Agustus 2023 lalu. Sementara itu secara tahunan BPS mencatat inflasi sebesar 2,84% pada 2024, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,16%. Pada Mei 2024, terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,40 pada April 2024 menjadi 106,37 pada Mei 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,84% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 1,16%. Deflasi bulan Mei 2024 ini merupakan deflasi pertama setelah deflasi terakhir kali terjadi di bulan Agustus 2023. BPS mengungkapkan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar pada Mei 2024 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%. Komoditas lainnya juga memberikan andil deflasi ialah tarif angkutan antar kota sebesar 0,03%, tarif angkutan udara 0,02%, dan tarif kereta api dengan andil deflasi 0,01%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada Mei 2024 menjadi yang pertama terjadi sejak terakhir tercatat pada Agustus 2023 lalu. Secara bulanan, pemirsa, terjadi penurunan indeks harga konsumen dari posisi 106,4 pada April 2024 menjadi 106,37 pada Mei 2024. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,84% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,16%. Sementara itu, pemirsa, walau mencetak deflasi 0,03% pada bulan Mei, ternyata mayoritas provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Berdasarkan data bulanan, Badan Pusat Statistik mencatat dari 38 provinsi, sebanyak 24 provinsi mengalami inflasi pada Mei 2024, sedangkan 14 provinsi lainnya mengalami deflasi. BPS mengungkapkan inflasi tertinggi pada periode Mei 2024 terjadi di Papua Selatan yang mencapai 2%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Banten sebesar 0,52%. Dan lebih lanjut, pemirsa, seiring dengan deflasi yang terjadi, lantas komoditas apa yang menjadi penyumbang andil deflasi terbesar pada Mei 2024? Dan berikut informasinya. Badan Pusat Statistik menyampaikan komoditas beras menjadi penyumbang andil deflasi secara bulanan terbesar pada Mei 2024. BPS melaporkan bahwa beras memberikan andil terhadap deflasi bulanan sebesar 0,15%. Jika dilihat lebih rinci, deflasi pada bulan Mei ini utamanya didorong oleh komoditas beras. Pada Mei 2024, beras kembali mengalami deflasi sebesar 3,59% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Meskipun produksi beras mulai menurun, deflasi komoditas beras masih terjadi karena stok beras yang tersedia masih memadai. Selain beras, kelompok transportasi menjadi penyumbang andil deflasi kedua terbesar pada periode Mei 2024, di mana deflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 0,38%.
BPS menilai penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas tarif angkutan kota, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api. BPS menyebut hal tersebut sebagai fenomena yang wajar terjadi setelah momen Lebaran pada April 2024. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan deflasi pada Mei 2024 ini didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak dan komponen harga yang diatur pemerintah. Pemirsa, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,69% dengan andil deflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen harga bergejolak adalah beras, daging ayam ras, tomat, dan cabai rawit. Terkait komoditas beras, BPS menyebut harga beras telah mengalami penurunan, bahkan menjadi penyumbang deflasi pada Mei lalu. BPS mengklaim penurunan harga beras terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran. Harga beras di tingkat grosir mengalami deflasi 3,11%, sedangkan di tingkat eceran mengalami deflasi sebesar 3,59% secara bulanan. Selain komponen harga bergejolak, pemirsa, komponen lainnya yang menyumbang deflasi adalah komponen diatur pemerintah dengan deflasi 0,13% dan andil deflasi 0,02%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi dari kelompok tersebut yakni tarif angkutan antar kota, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api. Sementara itu komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17% dengan andil sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi komponen inti adalah emas perhiasan, gula pasir, dan biaya sewa rumah. Sementara itu pemirsa, deflasi yang terjadi pada Mei lalu disebut BPS sesuai dengan tren pasca momentum Lebaran. Lantas bagaimana perbandingan deflasi pasca momentum Lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Berikut informasinya untuk Anda. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat kecenderungan deflasi pada momentum pasca Lebaran seperti yang terjadi pada Mei 2024. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan bahwa pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03%, yang merupakan bulan setelah momentum Lebaran 2024 yang jatuh pada bulan April. Jika dilihat secara historis sejak tahun 2020, umumnya pasca Lebaran biasanya terjadi deflasi. Deflasi pada Mei 2024 utamanya disumbang oleh penurunan harga secara umum yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Meskipun demikian, deflasi pasca Lebaran di bulan Mei 2024 ini memang tidak sedalam beberapa periode sebelumnya. Meski demikian, BPS menyatakan bahwa deflasi pasca Lebaran di bulan Mei 2024 tidak sedalam yang terjadi pada periode sebelumnya, seperti pada Juni 2021 terjadi deflasi sebesar 0,16% yang merupakan bulan pasca Lebaran yang jatuh pada Mei 2021. Sementara itu pada bulan pasca Lebaran di tahun 2022 dan 2023 memang tidak mengalami deflasi, namun BPS menyebut terdapat kecenderungan perlambatan inflasi pada bulan pasca Lebaran di 2 tahun tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengklaim deflasi yang tercatat pada Mei 2024 bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Ia menyebut deflasi Mei utamanya dipicu oleh fluktuasi harga komoditas, yakni mulai meredanya tekanan sejumlah komoditas utama. Salah satunya adalah komoditas beras. Dan pemirsa, senada dengan BPS, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan bahwa deflasi pada Mei lalu bukan karena adanya pelemahan daya beli, melainkan normalisasi harga setelah sebelumnya melambung pada momentum Ramadan dan Lebaran. Ia menyatakan hal itu dapat dilihat dari permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi, tercermin dari inflasi sisi permintaan yang cenderung stabil di kisaran 1,93%, dan hal senada juga disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri yang melihat bahwa angka deflasi Mei 2024 menandai penurunan dari 0,25% yang tercatat di bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri menyebut hal itu terutama karena efek normalisasi harga pasca Lebaran,
terutama pada harga makanan dan biaya transportasi. Dan itu dia pemirsa apa yang disampaikan oleh BPS dan juga pihak-pihak terkait ini meyakini bahwa tidak terjadi adanya pelemahan daya beli, melainkan adanya normalisasi ataupun penyesuaian harga-harga yang tadinya meningkat di bulan Ramadan, khususnya ini pemirsa, seperti halnya juga beras yang kita lihat memang cukup meningkat sejak awal tahun dan kini mulai mereda. Begitupun juga dengan komoditas transportasi yang kini sudah mulai melandai.